Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali saya hadir untuk menyapa pemirsa PJ TV dimanapun berada. Tentunya dalam program kesayangan kita Penyejuk Kolbu. Insya Allah mudah-mudahan membuat hati kita semakin sejuk. Nah pemirsa, seperti biasa di episode Penyejuk Kolbu saya akan mengajak pemirsa untuk kita berdiskusi, berbincang-bincang dengan satu topik, satu tema yang akan kita bahas ya. Seperti biasa juga di samping saya sudah hadir narasumber yang nanti tentunya akan memaparkan pembahasan pada kali ini dan juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Seperti biasa sudah hadir bersama saya Ustadz Dede Nugraha. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ude kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Wah, ini outfitnya ini keren banget nih hari ini. Alhamdulillah. Dari Maidi. Oh, Maidi. Terima kasih sekali lagi untuk Maidi ya, untuk wardrobe kita pada episode kali ini. Nah, udah ini gimana nih untuk kegiatan mungkin sekarang udah mau penghujung tahun nih, agenda-agendanya seperti apa? Alhamdulillah, biidznillah dengan izin Allah, Allah berikan kemudahan, kelancaran, termasuk program umroh ya, program kajian juga Kak ya. Karena saya punya kajian khusus nih. Oh gitu ya. Buat teman-teman yang masih belum bisa baca Quran, Masya Allah. ada kajian Saquran, Samudra Quran. Nah ini kajiannya diperuntukkan bagi yang sama sekali belum bisa baca Quran. Untuk pemula ya. Insya Allah dengan waktu yang tidak membutuhkan yang lama, bisa cepat menguasai bacaan Al-Quran. Masya Allah. Jadi buat pemirsa nih yang mungkin masih belum lancar membaca Al-Quran atau sama sekali belum bisa bergabung di kajiannya Ustadz Deden ya di Saquran. Nah, ini bahkan di episode sebelumnya juga kita sudah menjelaskan ya bagaimana metode-metode yang sangat mudah dan juga beberapa berhasil begitu ya. Alhamdulillah. 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 Ya. Oke, nah ini juga kita berbicara tentang tadi membaca Al-Quran gitu ya. Salah satunya kan itu ada petunjuk-petunjuk ya, petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Ini sesuai dengan tema kita hari ini, itu manusia membutuhkan petunjuk hidup. Ya. Nah ini berbicara tentang petunjuk hidup, salah satunya tadi saya menyebutkan Al-Quran nih. Mungkin udah bisa menjabarkan petunjuk hidup seperti apa yang memang kita butuhkan begitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara mengenai manusia ini sejak lahir sudah mempunyai kebutuhan hidup ya, baik makanan, minuman, atau kebutuhan yang lainnya. Untuk meraih kebutuhan hidup, Allah telah memberikan kepada kita hidayah. Nah, ternyata ada 4 macam hidayah yang insya Allah di kesempatan kali ini kita akan paparkan kepada Anda ya. Pertama adalah hidayatul wijdan, kedua hidayatul hawas, ketiga hidayatul akli, dan yang keempat adalah hidayatul din. Apa itu hidayatul wijdan? Hidayatul wijdan adalah petunjuk berupa naluri atau insting. Masya Allah. Allah memberikan kepada seorang bayi hidayatul wijdan. Ketika bayi menangis, seorang ibu kan langsung memberikan air susunya kepada bayi tersebut. Ketika disusui ya, kemudian bayi itu masih tetap menangis. Seorang ibu tentu memahami betul ya, bayi menangis, disusui nggak mau. Jangan-jangan sakit. Lantas seorang ibu tersebut langsung membawa bayi itu ke dokter, diperiksa. Ternyata setelah diperiksa, menangisnya bayi itu adalah karena sakit. Ketika bayi menangis di tengah malam, seorang ibu refleks langsung membawa popok ya, karena bayinya ngompol. Nah ini semua adalah hidayatul wijdan, hidayah petunjuk berupa naluri insting. Siapa yang memberikan hidayatul wijdan? Siapa yang memberikan petunjuk naluri atau insting? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, tak terbayang kalau seandainya kita tidak diberikan hidayatul wijdan, kita tidak diberikan naluri atau insting, maka yang terjadi bayi yang belum bisa bicara, bayi yang belum bisa mengungkapkan keinginan tersebut akan kesulitan gitu ya, kalau seandainya tidak diberikan hidayah berupa insting atau naluri. Oke, nah ini juga kalau hidayatul wijdan ini berarti udah naluri itu kan tidak hanya manusia berarti ya? Betul. Hewan pun memiliki naluri ya. Betul. Seperti tadi kan
ingin mendapatkan makanan begitu ya. Ya. Nah itu berarti salah satunya memang betul sekali ya memerlukan petunjuk gitu ya. Salah satunya adalah tadi yang bersifat naluriah itu tadi. Naluriah, ya. Oke. betul. Itu baru hidayah yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua nih. Dan kedua adalah hidayatul hawas. Hidayatul hawas itu adalah petunjuk berupa indera yang 5. Tangan, Masya Allah ya. Dengan hidayatul hawas kita bisa memilih mana sih barang yang lembut dan barang yang kasar. Dengan Allah Subhanahu wa taala berikan mata kepada kita, kita bisa melihat warna-warni gitu ya, kayak bisa membedakan mana laki perempuan, mana manusia, mana hewan. Allah Subhanahu wa taala berikan indera lidah juga kepada kita. Dengan lidah kita bisa merasakan makanan ini lezat atau tidak. Allah berikan hidayah berupa petunjuk indera kelima itu hidung. Dengan hidung kita bisa membedakan mana yang harum, mana yang tidak. Allah berikan juga kepada kita telinga. Dengan telinga kita bisa membedakan ini suara binatang atau suara manusia ya. Jadi nah, ini semuanya adalah hidayah panca hawas. indera ya. Panca indera. Panca indera. Kalau misalkan ya tadi kan ada mata untuk melihat, Betul. kemudian juga indera penciuman, indera perasa, pendengaran gitu. Nah ini berarti juga berlaku untuk binatang atau hewan atau bahkan tumbuhan, semua makhluk hidup ya gitu ya. Ya, hidayatul hawas. Oke, kemudian selanjutnya deh. Yang ketiga adalah hidayatul akli. Nah, petunjuk berupa akal. Kalau menurut akal nih ya, orang yang sedang sakit, sebut saja diabetes. Itu kan diabetes itu dia harus menghilangkan ataupun mengurangi makanan dan minuman yang manis-manis ya. Betul. Kalau bisa jangan makan minuman yang manis-manis karena diabetes. Ya betul, karena gula ya. Gula. Tapi secara hidayatul hawa, secara indera yang kelima, indera lidah, enak nggak kalau kemudian kita makanan-makanan yang Kue-kue manis, kue-kue gitu ya. manis, minuman manis gitu ya, apalagi zaman sekarang. Menurut indera lidah kita yang enak, tapi menurut hidayatul akli, hal itu akan membahayakan kita. Nanti kita akan kaji lebih dalam mengenai hidayatul akli ini ya. Nah betul, karena kan kalau misalkannya hidayatul akli atau akal ini tidak semua makhluk hidup punya ya. Baik pemirsa, tentunya kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai manusia memerlukan petunjuk atau hidayah tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.